Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Peruli Jali dan Blakutak, apa kabar? Semoga para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat. Para pemirsa, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi untuk sekedar berbagi peristiwa di seputar kita yang mungkin di antara kita tidak menyadari, dan banyak juga yang belum memahami peristiwa tersebut, sehingga kita perlu untuk saling mengingatkan. Satu hal yang saya ingin coba sharing dalam kesempatan ini atau pada kesempatan ini adalah masalah jumlah penduduk Indonesia. Saat ini Indonesia sudah memiliki hampir sekitar 270 juta jiwa. Satu jumlah yang sangat besar. Satu jumlah yang perlu pengelolaan yang sangat baik dan tepat. Apalagi kalau kita bicara masalah jumlah, itu berkaitan erat dengan tempat. Indonesia adalah negara kepulauan yang penduduknya masih terpusat di salah satu beberapa kepulauan. Sementara banyak pulau-pulau lain yang belum dihuni atau didiami karena kebutuhan manusia itu sendiri agak sulit dihadapi di pulau-pulau tersebut. Dengan demikian, permasalahan jumlah penduduk akan sangat nyata di satu pulau yang padat penduduknya, sementara di pulau-pulau lain yang belum banyak penduduknya tentunya memerlukan keberadaan manusia itu sendiri. Nah, kita jadi teringat berbagai program pemerintah sejak zaman presiden-presiden terdahulu hingga sekarang. Dulu dikenal ada yang namanya transmigrasi, ada perluasan sentra-sentra ekonomi yang tujuannya adalah membuat migrasi penduduk secara tepat. Artinya kita ingin menyiapkan suatu fasilitas yang memang dibutuhkan oleh manusia itu ketika tinggal di suatu tempat. Oleh karena itu lahirlah berbagai program yang biasa kita kenal tadinya disebut transmigrasi ataupun yang lain, dan kini juga kita mendengar ada istilah akan pemindahan ibu kota. Memang ibu kota itu konotasinya adalah suatu tempat yang menjadi incaran setiap manusia atau penduduk untuk hidup di sekitarnya. Karena tadi di dalam satu ibu kota itu berbagai kegiatan yang bisa menunjang kebutuhan manusia memiliki peluang yang lebih besar. Namun tidak semua manusia-manusia yang tinggal di ibu kota tersebut bisa memanfaatkan ini dengan benar, sehingga bisa terjadi malah ketimpangan. Oleh karena itu kita sudah sangat dalam posisi yang sangat urgent untuk mengatasi masalah jumlah penduduk ini. Katakanlah bahwa manusia itu kan perlu makanan, perlu sandang, perlu pangan. Nah, apabila ini tidak diantisipasi, bisa jadi permasalahan yang besar bagi suatu bangsa atau negara. Oleh karena itu, kita sebagai salah satu penduduk atau salah satu anggota dari suatu bangsa, mari kita coba berkontribusi untuk mengatasi salah satu masalah yang bisa terjadi dalam suatu wilayah yang penduduknya sangat besar. Masalah itu bisa menyangkut masalah lingkungan, sosial, pendidikan, budaya, sehingga apa yang menjadi permasalahan bisa kita pecahkan bersama.
Memang ini bukan masalah yang baru sebetulnya, karena sejak zaman dahulu para pendiri bangsa pun sudah memikirkan bagaimana bangsa Indonesia ini hidup agar terus berdampingan, bisa mengelola wilayahnya yang luas secara optimal. Semoga ini kupasan sederhana menjadi perhatian kita semua, yang artinya juga menuntut kita sebagai manusia-manusia Indonesia untuk senantiasa berkontribusi bagi kemajuan pembangunan penduduk dan bangsa Indonesia. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk Pro Rijali dan Black Kotak.